Shalom. Sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita yang sakit, Tuhan Yesus pasti sembuhkan, amin. Kita yang sedang menghadapi masalah, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-1. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-1. Mari kita baca bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Di sini ada satu masalah ya. Tapi tema pada saat hari ini adalah bahwa Allah peduli. Allah peduli ya. Allah peduli dalam kehidupan setiap orang yang mau datang dan mencari Kristus. Haleluya. Pada saat hari ini ada satu masalah dalam kehidupan dari seorang pahlawan tentara kita ya. Tentara pada waktu zaman bangsa Israel pada waktu itu yang bernama Naaman. Dia sedang menghadapi masalah. Masalah dia adalah bahwa dia sakit kusta. Kalau zaman dulu kalau orang sakit kusta dijauhkan, dihindari, dikucilkan, ya kan? Kalau kita tahu pada saat hari ini masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita adalah banyak sekali orang yang dengar, oh dia kena COVID, wah semua menghindar, ya semua menjauh. Tapi kita percaya, kita mau saling bergandengan tangan, kita mau saling mendoakan. Nah pada saat hari ini apa yang terjadi saudara? Mengapa saya katakan bahwa Allah peduli? Yang pertama, kita mau menyiapkan hati kita. Yang pertama, kita mau menyiapkan hati kita. Kalau kita yakin bahwa Allah adalah Allah yang peduli. Di sini dalam firman Tuhan, mengapa kita menyiapkan hati kita? Di sini dalam firman Tuhan dikatakan ada seorang Aram pernah keluar dari gerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi ada seorang pelayan, seorang anak, dia menjadi pelayan dari istri daripada Naaman. Nah, anak kecil ini berkata kepada nyonyanya, dikatakan sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Wah, seorang anak dia bicara sama nyonyanya, percaya kalau misalnya Tuhan dibawa kepada orang Samaria, dia pasti sembuh. Nah, itulah hati dari seorang anak mau menyampaikan berita. Dia tahu ada seorang nabi besar di Samaria yang dapat menyembuhkannya. Apa yang terjadi saudara? Di mana lalu pergilah nyonyanya dan memberitahukan kabar ini kepada Naaman. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jadi dia berbicara bahwa dia harus pergi menemukan seorang nabi. Apa yang terjadi saudara? Diperintahkanlah Raja Aram dan membuat suatu perintah, dan membuat suatu surat keputusan supaya apa? Supaya Naaman pahlawan tentaranya disembuhkan, supaya dia yakin dia sembuh saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia datang, kalau kita lihat pada saat hari ini dalam ayat yang ke-10 bagian yang kedua, apakah dia taat? Yang kedua adalah bahwa kita yakin bahwa Allah peduli, tapi ada ketaatan di hati kita. Adakah ketaatan ya? Adakah ketaatan? Yang kedua mengatakan apa dalam ayat yang ke-10?
2 Raja-Raja pasal 5 yang ke-10, Elia menyuruh seorang suruhan kepada mengatakan, pergilah, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Apa yang terjadi? Dia datang kepada Elia, dia katakan, coba mandilah. Tapi saudara tahu disuruh mandi di tempat apa? Katakan, apa nggak ada yang lebih baik lagi? Di sana kan ada Abana dan Papar, sungai-sungai Damsik yang lebih baik. Kenapa mesti di sungai Yordan? Wah, tapi di sini kalau kesah dari Naaman, apakah Naaman taat atau tidak? Nah, inilah pada saat hari ini. Sampai saat ini, adakah ketaatan kita terus kepada Tuhan? Kita yakin kita harus pegang teguh firman Tuhan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Percaya dan percaya. Karena dengan keluh kesahnya daripada Naaman, apa yang terjadi? Di mana pegawai-pegawainya, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 yang ke-13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Berkatakan apa dalam firman Tuhan pada saat hari ini? Ini hanya perkara yang kecil, Bapak. Ya kan? Nah, pada saat hari ini kita yakin perkara-perkara dalam hidupmu yang pada saat hari ini saudara mendengar firman Tuhan itu adalah perkara yang kecil. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan-Mu. Jangan perkara yang ada dalam hati kita, oh ini perkara yang sangat sulit, yang sangat besar. Itu apapun yang terjadi, kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita yakin ada Yesus bersama dengan kita. Seperti Naaman yang sedang menghadapi masalah, tapi pegawai-pegawainya berkata, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apakah saudara pada saat ini siap untuk melakukannya? Lebih setia kepada Tuhan, lebih bersandar kepada Tuhan. Siapkanlah hatimu untuk terus datang kepada Kristus, untuk terus mencari Kristus. Yesus akan membuka jalan dalam hidupmu, masalahmu, bebanmu. Kita mau terus datang kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dikatakan firman Tuhan, mulailah Naaman mau datang dan mau mandi di sungai Yordan. Maka turunlah ia membenahkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Itulah satu ketaatan. Demikian kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, biarlah kita mau terus setia kepada Tuhan. Kita mau jadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang mau terus bersandar kepadanya. Kita yang sakit Tuhan sembuhkan, kita yang lemah Tuhan kuatkan. Kita yakin Yesus ada bersama dengan saudara. Amin. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, kami percaya pada saat hari ini setiap kami yang mendengarkan, bagi kami yang sedang menghadapi masalah, Tuhan, bukakanlah jalan dalam hidup kami. Setiap masalah, kami percaya masalah apapun, kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Kami yang sakit, Bapa, kami yakin dengan adanya sakit kami, Engkau lah yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami. Kami boleh menjadi tahir seperti Naaman. Tuhan, Engkau tahirkan. Demikian hidup kami, Tuhan, Engkau tahirkan. Biar kami boleh terus datang kepadamu dan bersandar kepadamu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Pada saat hari ini
bukakanlah jalan dalam hidup keluarga kami, berkatilah keluarga kami satu persatu. Berkatilah kehidupan kami, berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap usaha kami, berkati setiap studi kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Glory, haleluya. Amin.